Halo siswa-siswi kelas 12. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kita di bab yang ketiga, yaitu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan masa reformasi. Seperti yang kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, Super Semar menandai diangkatnya Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, di mana nantinya Orde Baru tampil kepada panggung penguasa dengan menyatakan akan mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara, di mana ketika itu terjadi penyimpangan dengan adanya G30 SPKI. Tapi kenyataannya adalah tidak ada perbedaan antara Orde Lama dan Orde Baru dalam hal pemerintahan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan nantinya mencapai puncak pada tahun 1998, di mana krisis ekonomi moneter itu menghantam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga terjadilah yang namanya peristiwa reformasi, di mana mahasiswa di berbagai daerah melakukan demonstrasi untuk menurunkan Soeharto. Jadi itu dia, kita akan lihat bagaimana kehidupan yang sebenarnya pada masa Orde Baru. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut kita saksikan pembahasan materi ini. Orde Baru lahir sebagai koreksi total terhadap yang namanya Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai murni dan konsekuen. Namun, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru hanya sebatas ucapan saja. Praktiknya nanti tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa Orde yang lama. Sekarang kita lihat yang pertama adalah menuju pemerintahan Orde Baru. Dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret oleh Presiden Soekarno membuka jalan yang lebar bagi Soeharto untuk melantik sebagai yang namanya pemegang kekuasaan atau presiden. Kepercayaan terhadap Soeharto juga semakin besar, di mana ketika beliau berhasil menumpas yang namanya PKI, bahkan memulihkan keamanan dan membubarkan PKI untuk selama-lamanya. Jadi dari hal ini beliau nantinya mendapat kekuasaan yang besar dan kepercayaan yang besar. Akhirnya tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno mengumumkan penyerahan kekuasaan pada Soeharto. Yang kedua adalah penataan kehidupan politik. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Soeharto selama menjabat itu adalah yang pertama membubarkan yang namanya organisasi PKI atas wewenang yang dimilikinya sebagai pengemban kekuasaan Super Semar. Soeharto mengambil tindakan dengan membubarkan yang namanya PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Bahkan segala yang terlibat dalam pemberontakan G30 PKI akan dihukum ataupun diadili. Selain itu dikeluarkan juga putusan bahwa PKI sebagai partai terlarang di Indonesia, dan hal ini diamini dengan ditandatanganinya ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Yang kedua adalah pemilihan umum. Pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu itu sebanyak 6 kali, di mana pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1971, disusul pemilu berikutnya setiap 5 tahun sekali. Pemilu pertama tahun 1971 diikuti oleh 10 peserta, sedangkan 5 selanjutnya pemilu hanya diikuti oleh 3 peserta saja. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemilu itu, kita perhatikan pemilu tahun 1971, di mana pada pemilu ini Golkar meraih 236 kursi, NU meraih 58 kursi, dan Parmusi 24 kursi, PNI 20 kursi, dan diikuti partai-partai lainnya. Masa Orde Baru terjadi penggabungan fusi sejumlah partai, berbeda dengan masa Orde Lama yang menghapuskan partai-partai. Sedangkan di masa Orde Baru, semua partai ini yang mendapat hasil ini digabungkan berdasarkan kesamaan ideologi atau kemiripan, dibagilah menjadi 3,
Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan, yaitu gabungan daripada Nahdlatul Ulama atau NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Verdi. Yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, gabungan daripada PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Sedangkan yang terakhir adalah satu-satunya partai yang tidak berkoalisi atau berteman dengan yang lain adalah Golongan Karya, yaitu partainya Presiden Soeharto. Pemilu tahun 1977, pada pemilu ini hanya diikuti oleh 3 partai yang digabungkan saja tadi, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Hasilnya adalah Golkar memperoleh 232 kursi, P3 memperoleh 99 kursi, dan PDI memperoleh 29 kursi. Dari hal ini kamu tampak yang bisa kamu lihat pada tabel dan bisa kamu lihat di buku cetak kamu halaman 84, bagaimana Golkar memperoleh 62% perolehan suara nasional. Oke, sedangkan yang lainnya hanya 29 dan 8%. Pemilu tahun 1982, perolehan suara dan kursi Golkar mengalami yang namanya kenaikan drastis. Bisa kamu lihat bagaimana pada pemilu tersebut Golkar meraih 242 kursi, sedangkan lawannya P3 meraih 94 kursi dan PDI hanya meraih 24 kursi. Oke, pada pemilu 1987 yang dilaksanakan pada 23 April, disinilah ditandai dengan merosotnya suara dari P3 berkurang 33 kursi dari sebelumnya. Bayangkan, sangat berkurang drastis. Golkar meraih 73% suara nasional dengan mewakili 282 kursi di DPR, sedangkan lawannya P3 meraih 62 kursi dan PDI meraih 56 kursi. Tabel ini bisa kamu lihat pada halaman 85. Pada pemilu kelima, yaitu tahun 1992, dilaksanakan pemilu yang mengagetkan banyak pihak, karena pada pemilu ini Golkar yang notabene itu sebagai partai penguasa mengalami penurunan, yaitu dari 299 kursi menjadi 282 kursi. Oke, pada pemilu terakhir yaitu pada tahun 1997, ini dilaksanakan 29 Mei 1997. Golkar kembali merebut suara mayoritas, mengalahkan lawan-lawannya. PDI mengalami penurunan drastis karena perpecahan kubu Sorjadi dan Megawati Soekarno Putri, sehingga Golkar meraih yang namanya kursi sebanyak 325 kursi, sedangkan P3 meraih 83 kursi dan PDI hanya meraih 11 kursi, mengalami penurunan yang sangat drastis. Tindakan yang ketiga pada masa pemerintahan Orde Baru adalah pemasyarakatan P4. Apa itu P4? Jadi, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan di mana untuk mengamalkan dan menghayati Pancasila perlu diadakan sebuah pelajaran baru dalam pembelajaran sekolah, sehingga hal ini diajukan kepada MPR dan MPR mengesahkan gagasan tersebut, sehingga disepakatilah yang namanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang disebut dengan P4 untuk mengamalkan Pancasila dan untuk menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh Orde Baru dalam hal ini. Hal ini tampak dalam setiap anjuran oleh pemerintah pada saat itu bahwa segala organisasi harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde yang baru. Yang keempat adalah penataan politik luar negeri. Kalau kamu ingat pada masa pemerintahan Soekarno atau Orde Lama, terjadi penyimpangan politik luar negeri. Penyimpangan itu antara lain adanya konfrontasi antara Oldeko dan Nevo,
konfrontasi dengan Malaysia, yaitu Banjang Malaysia, politik poros dan tindakan keluar dari PBB. Hal ini membuat semasa Orde Baru politik luar negeri kembali ke jalurnya atau mengembalikan politik pada sistem, yaitu politik bebas aktif. Hal-hal yang ditata kembali adalah yang pertama adalah menjadi anggota PBB. Kita pernah keluar dari PBB sehingga pada masa Orde Baru kita kembali lagi menjadi anggota PBB, yaitu tanggal 28 Desember 1966. Kita kembali resmi menjadi anggota PBB kembali. Tindakan ini disambut oleh berbagai banyak negara. Bahkan PBB menyambut baik hal ini dan terpilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk sidang tahun 1974. Hal ini menandakan bahwa negara kita masih diakui dalam organisasi internasional. Yang kedua adalah normalisasi hubungan dengan Malaysia. Kalau kamu ingat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kita pernah melakukan yang namanya Banjang Malaysia, yaitu konfrontasi dengan Malaysia. Sehingga pada masa pemerintahan Soeharto dilakukanlah yang namanya normalisasi hubungan baik, yaitu dengan Malaysia, di mana terjadi pertemuan di Bangkok, Thailand, antara diplomat Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri, sedangkan delegasi Malaysia dipimpin oleh Tun Abdul Razak, yaitu Menteri Luar Negeri Malaysia. Mereka menyepakati bahwa yang pertama, rakyat Sabah diberikan kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Dan yang terakhir, segala tindakan permusuhan akan dihentikan.